Di video ini kita akan lanjutkan untuk nilai preferensi ya. Jadi kita munculkan dulu tabelnya. Tabelnya seperti ini ya. Nomor, nama, dan nilai finalnya gitu. Oke. Di coding kita seperti biasa bakal bikin komen dulu. Jadi di sini saya kasih jarak. Yang ini namanya nilai preferensi. Saya gandakan, bentar. Saya kasih dulu banyak ini sampai ke sudut. Terus dikasih tanda garis miring menandakan komen tutupnya gitu. Nah, di awal-awal sini kita nggak copy-copy dari yang sebelumnya ya. Saya udah pertimbangkan, sepertinya kita langsung aja gitu. Masalahnya ini kan konsepnya akan berbeda dengan yang sudah-sudah. Paling yang saya kopikan yang ini aja, judul. Terus tabelnya butuh nggak ya? Oh iya ya, ini judul. Coba di save. Kita ganti namanya. Namanya apa ya? Nilai preferensi. Lebih simpel kan judul yang sekarang nih. Nilai preferensi, lihat di hasil. Ini udah ada. Terus mungkin saya akan copy tag tabel bukanya saja gitu. Ini karena ada banyak kelas di sini yang sayang sekali gitu kalau seandainya kita nggak kopas ya. Hemat waktu untuk nggak ngetik banyak-banyak. Ini tabel, tinggal nambah temannya si tabel tutup. Jika sudah, di sini saya akan bikin head. Lalu kita juga buka baris tr, tabel header th. Di sini nomor. Pakai text center ya. Nggak usah. Nomor, terus ada nama, lalu nilai di sini di rumus yang saya temukan dia kasih kode itu V gitu ya. V kita kasih subset I. Ini menunjukkan V yang keberapa gitu. V1, V2, V3 sampai seterusnya. Kalau kita refresh, nah hasilnya kayak gini. Nomor, nama, dan V. Jika sudah, berarti kita lanjut ke T-body-nya. T-body kita akan melakukan seleksi data dulu. Jadi buka tag PHP. Tutup tag PHP. Di sini untuk variabel ini untuk menampung nilai ya. Ya dari 1 aja deh. I sama dengan 1. Variabel A, saya akan kasih A aja. Key udah sering kepake kayaknya. Takutnya bentrok gitu ya. Sayang sekali bentrok di akhir-akhir. Lebih baik kita main aman aja. Nah, di sini kita lakukan seleksi data ke tabel alternatif. Order by ID. Alternatif ascending. Lalu di sininya pakai tr nya saya ekokan aja. Aduh, kapital dong. Echo tr. Terus saya butuh variabel sortir nih untuk menyortir gitu ya. Jadi kita akan urutkan dari nilai yang tertinggi ke yang besar gitu. Nah, setelah itu baru while si variabel selanjutnya saya akan bikin variabel d lalu a, singkatan inisial dari data a karena query-nya dari variabel a. MySQL fetch assoc dari variabel a
Terus di dalam sini saya akan assignkan satu variabel seperti biasa untuk ID alternatif. Variabel DA diambil dari indeks ID alternatif. Titik koma. Jika sudah, saya akan geser dikit ya biar kelihatan di tengah-tengah. Ini saya kasih komen ambil nilai. Dia mirip dengan coding yang sudah variabel n ini untuk query lagi. SQL query. Aduh, kenapa ini? Query variabel k select all from nilai matrix where ID alternatif ya, alternatif sama dengan ini diseleksi berdasarkan ID yang ada di sini nih, yang sudah kita assignkan di sini. Terus order by ID matrix ascending. Jika sudah, saya akan tambahkan variabel C. Ini variabel pembantu untuk membantu indeks pada variabel array. Dan ini variabel array saya kasih namanya xmax lagi. Xmax. Dan di bagian ini xmax saya akan bikin satu lagi variabel while. Variabel dn sama dengan mysql fetch assoc. Di dalam ini parameternya variabel n, dan di dalam while-nya kita assignkan satu variabel id k untuk menginisialkan id kriteria. dn id kriteria titik koma, jangan lupa. Lalu ini untuk proses nilai kuadrat. Nilai kuadrat kita butuh variabel nilai kuadrat sama dengan 0. Variabel k sama dengan mysql query. Terus untuk koneksinya variabel k kecil. Di sini ada untuk sintak SQL. Kita lakukan seleksi data ke tabel nilai matrix where ID kriteria sama dengan variabel ID k. Terus order by ID matrix ascending. Lalu kita butuh while lagi. Kalau nggak salah while-nya sampai 3 kali ya. Di sini ada variabel d kuadrat sama dengan mysql fetch assoc diambil dari variabel k. Terus di dalamnya kita lakukan proses untuk mengambil nilai kuadrat sama dengan nilai kuadrat ditambah di dalam kurung ada variabel d kuadrat. Di dalam sini indeksnya nilai, jadi si kuadrat ini kita kalikan ya. Variabel d kuadrat di sini diambil dari nilai. Jika sudah, kita keluar satu kali di dalam ini kurung kerawalnya, lalu enter. Lalu kita hitung jumlah alternatif. Yang ngikut terus. Nah nih, ini ada variabel jumlah alternatif sama dengan mysql query variabel k select all
from alternatif. Jadi kita ambil data ke alternatif, kita order by ID alternatif ascending. Dan ini variabel untuk untuk menghitung jumlah barisnya gitu ya. Kita pakai fungsi mysql 6 rows. Ini parameternya jumlah alternatif. Dan di bawah sini kita lakukan nilai bobot. Saya kasih komen ya, nilai bobot kriteria rata-rata. Jadi ini untuk nyari rata-ratanya kita butuh variabel bobot dulu. Assign variabel bobot, terus variabel t nilai sama dengan 0 juga ya. Jika sudah, kita akan lakukan di sini variabel k2 sama dengan mysql query variabel k select all from nilai matrik. From nilai matrik where id kriteria. Ini kita ambil dari variabel idk ya, yang sudah diproses di atas tadi. Order by id matrik ascending. Nah, di sini ada lagi while. Udah 4 while ya. Jadi while di sini variabel d bobot fetch assoc ke variabel k2. Di bagian sini kita proses variabel t nilai. Aduh, angka 5 nya ganggu. T nilai sama dengan variabel t nilai ditambah variabel d bobot. Variabel d bobot di indeksnya itu nilai ya. Jika sudah, variabel bobot sama dengan variabel t nilai. Aduh, persen harusnya dolar ya. Oke, t nilai dibagi jumlah alternatifnya gitu. Dan selanjutnya di sini saya akan kasih komen lagi nilai bobot input. Ini nilai bobot yang diinput pada tabel di awal-awal, pada tabel kriteria. Variabel B2 aja saya kasih inisial sama dengan mysql query variabel k select all from kriteria where id kriteria sama dengan variabel idk. Kalau sudah, ini untuk mengambil endboard-nya. Nilai bobot sama dengan mysql fetch assoc, diambil dari variabel b2. Maaf, ini harusnya iya ya, variabel dari fetch assoc ya. Terus kita assign satu variabel baru namanya variabel bot. Nilainya itu dari variabel endboard bobot. Jadi diambil dari indeks bobot, atau kalau kita cocokkan ke tabel ke kolom bobot. Terus rumus vround diambil dari dia dikalikan dulu ya, berarti si variabel dn diambil dari indeks nilainya
akarkan ini dulu, sqrt square root akar dari variabel nilai kuadrat gitu ya. Nah, setelah tanda kurung yang kedua dikali dengan variabel bot titik koma. Jika sudah, di bawah sini kita ymax nya kita proses. Ymax sama dengan variabel v. Di dalam sini kita pakai variabel c untuk setting indeksnya biar nambah terus data si variabel array ymax ini. Dan variabel max sama dengan maksimum dari variabel ymax. Terus ada variabel min sama dengan min dari variabel ymax. Jika sudah, setelah kurung kerawal ini kita inkrementkan variabel i untuk penomoran. Selanjutnya ini proses untuk itu ya, rumus ini nih. Jadi harusnya saya review Excel dulu ya di awal-awal tadi ya. Ini kan yang sebelumnya nih, yang positif ini, yang negatif ini. Nah, ini untuk nilai preferensi. Rumusnya sederhana. Jadi si minus ini yang d min ini kita bagi. Cuman sebelum dibagi kita tambah dulu nih. Yang nilai d min dengan d plus ditambah dulu. Jika telah ditambah, nah hasilnya dibagi dengan d min. Nah, itulah hasil dari nilai preferensi. Oke. Jadi proses rumusnya itu setelah kurung kerawal yang di sini. Nah, di sini dia. Kita pakai for each. Lalu di sini kita ambil dari variabel session ya. Variabel session d plus s variabel key nya tuh pakai variabel dxmin. Ini dxmin ini emang baru dideklarasikan di sini ya, dxmin. Terus di dalamnya saya akan kasih komen lah. Kita akan mengubah ke 0 hasil akhirnya. Variabel yang dirubah ke 0 itu ini nih, nilai d sama dengan 0 gitu ya. Jadi setiap perulangan kalau nggak di set jadi 0, seperti yang saya wanti-wanti sebelumnya, dia akan numpuk terus nilainya ya. Jika prosesnya itu sampai ratusan, nilainya juga jadi ratusan. Ini saya lupa kasih sama dengan. Ini yang untuk nilai sama dengan 0. Nah, jika udah di set, kita di sini jarak m sama dengan variable underscore session, indeksnya itu d min. Terus di sini karena dia array multidimensi, yang kedua tuh kita kasih dari variabel key. Terus di sini ada variabel id alternatif sama dengan variabel underscore session. Terus id alternatif, kapital ya, id alternatif. Dan key yang keduanya kita ambil dari variabel key. Jika sudah, kita ambil nama alternatif. Ini komen harusnya ya, kepencet $. Oke, nama alternatif. Variabel nama sama dengan mysql query variabel k select bintang.
bintang from alternatif where id alternatif sama dengan variabel id alternatif id alt. Terus di sini saya kasih nm untuk datanya, MySQL fetch asok kita ambil dari variabel nama. Terus titik koma jangan lupa. Jika sudah, di bagian sini saya akan tambahkan variabel nilai pre sama dengan variabel dxmin ditambah variabel jarak m. Terus di sini proses yang selanjutnya, nilai d sama dengan variabel jarak m dibagi variabel nilai pre. Nah, ini proses untuk mencari nilai preferensinya. Dan di sini saya akan bikin variabel baru dengan nama nilai sama dengan round. Kita bulatkan gitu ya. Kalau di Excel pembulatannya ada berapa digit ya? 1 2 3 4 5 6, ada 6. Berarti ini saya langsung bikin 6 di belakang, di depannya ini nilai hasil ini nih. Si nilai D. Nilai D yang ini nih. Masuk ke sini untuk pembulatan. Terus ditampung oleh variabel nilai. Dan setelah ditampung oleh variabel nilai, kita akan simpan ke tabel sementara ya. Kasih komen aja kali ya. Simpan ke tabel nilai preferensi. Nih. Cuman saya mau cek nilai preferensi udah ada atau belum ya. Topsys 24. Nilai preferensi belum ada, jadi saya akan bikin variabel baru berpatokan ke tabel Topsys 2023. Create table. Saya bisa klik gini ya. Kalau bisa, nih ternyata mudah ya. Bisa dimudah gitu. Nama tabelnya nilai preferensi. Cuman ada 2 ya. Bener 2 ya. Saya mau memastikan dulu deh. Takutnya lebih dari 2 gitu. Oh benar dong, 2. Berarti cuman ada 2. Go. Yang pertama tuh nama alternatif. Varchar 35 saya kasih ya. Saya perlebar aja jadi 254. Terus nilainya double. Dikasih double biar aman menampung yang berkoma-koma. Jika sudah save, berarti kita udah punya tabel nilai preferensi. Terus kita buat kembali ke coding VS Code-nya. Di sini kita akan simpan si variabel nama itu, kita ambil dari variabel nm nama alternatif ya, nama alternatif nm alternatif. Nama alternatif saya pakai nm atau nama ya. Coba cek tabel alternatif, di close biar nggak bingung. Alternatif nm ya, benar dong, pakai nm. Di selanjutnya nih variabel SQL2 aja deh. MySQL query variabel k select all from enggak dong, insert. Kita melakukan insert data ke tabel nilai preferensi ya. Nilai
preferensi. Jadi saya bisa kayak gini nih, bikin langsung 2 tanda kurungnya. Yang pertama ini nama kolomnya gitu, atau nama, iya kolom sih, nm alternatif, koma nilai, baru valuesnya kita ambil dari, langsung titik langsung kutipnya aja ya biar nggak lupa gitu. Variabel nilai nih buat yang kedua. Jika sudah, setelah ini nih kurung kerawal yang ini, enter aja. Di bagian sini kita akan bikin pengambilan datanya ya gitu ya. Ambil data yang ada pada tabel nilai preferensi. Nah, tuh. Ini nomor lagi. Variabel i sama dengan 1, terus variabel SQL 3 sama dengan MySQL query. Ya, kita seleksi data ke tabel nilai preferensi nih. Underscore lupa, preferensi. Terus order by nilai descending. Nilai descending ya. Di Excel pengurutannya 1, 2, 3, 4. Ini belum diurutkan ya. Hasil terbesar A1 0,77 ya. Kok jadi 0,77 ya? Ini kayaknya salah ketik. Ya, ini saya yakin ini salah ketik. Jadi seingat saya yang punya Excel ini dia ngambil nilai yang tertinggi gitu, nilai tertinggi. Cuman saya pernah dapat kasus dia japri saya minta dijadikan nilai terendah gitu. Soalnya deskripsinya yang diambil nilai terendah. Saya pun juga bingung gitu ya. Karena permintaannya dia minta nilai terendah, ya saya tinggal ngubah bagian ini aja jadi ascending gitu. Jadi nilai terendah. Nah, karena di kasus Excel ini nilai tertinggi, kita kasih aja descending ya. Atau saya kebalik ya, descending yang terendah atau ascending ya. Kayaknya pas hasilnya muncul aja kita pastikan ya. Yang jelas sekarang kita ngoding dulu, geng. While di sini while variabel data aja ya, data 3 inisialnya. MySQL fetch assoc diambil dari variabel SQL SQL 3. Kita ekokan tr. Jadi untuk membuat baris pada tabel HTML nyambung aja kali ya. Langsung ini, terus ini di enter. Ini tr yang pertama. Terus kita kasih di sini si td, langsung td tutup biar nggak lupa. Di td tutup. Ini kita putus dulu. Kasih titik 2 kali, kita kasih variabel i untuk memunculkan nomor. Terus kita bikin lagi si td tutup lagi. Kita putus lagi, kasih titik 2 kali. Terus di sini ada variabel data 3, indeksnya itu diambil dari nm alternatif. Terus di bagian sini enter lagi variabel td tutup, kutip 2 kali, titik 2 kali, variabel data 3. Di sini kita tampilkan nilai ya. Nah, jika sudah, di bagian sini kita tampilkan tr tutupnya. TR cuman yang tutupnya pakai garis miring gitu. Save. Terus jika udah di sini, di bagian bawah ini kita perlu mengkosongkan tabel nilai preferensi gitu.
Jadi tabel nilai preferensi ini tujuan saya bikin tuh untuk mengurutkan data saja ya, dari yang terbesar ke yang rendah atau yang dari yang ke rendah ke yang besar. Cuma kita lupa menginkrementkan variabel i di sini. I++. Terus ini kita akan hapus variabel del sama dengan mysql query variabel k. Jadi untuk mengosongkan isi sebuah tabel tuh kita bisa pakai kayak gini nih, delete atau truncat ya, delete from nilai preferensi. Kalau nggak pakai where, semua isi tabel akan terhapus gitu. Nah itu kalau kita kasih sintak SQL nggak pakai where, delete from nilai preferensi, semua datanya dihapus. Terus jika sudah di bawah sini kita tinggal ekokan satu lagi variabel tr yang tutup ya. Saya kelupaan terus ngetik di awal-awal untuk garis miringnya ini, cuman nggak masalah asal nggak lupa ya. Kalau sudah, kita refresh yang di browser. Warning, undefined array. Terus ini muncul sampai 3 kali, A1, A2, terus yang lainnya nggak keluar ya. Seperti biasa kita akan mencari di mana kesalahannya. A1, A2, A3, setelah itu hilang hasilnya. Oke. Undefined array key ID alternatif 1152. Kita cek 1152. 1152. Katanya undefined ID alt ya, harusnya alter nih. Save. Terus kita refresh. Nah, uncaught error line 1172 variabel k udah. Select bintang from alternative order by ID alternative ascending. Di mana nih? Ini kalau seandainya dia kan kasih tahu di baris ini, bisa jadi errornya sebelum atau sesudah gitu. mysql query udah benar ya, variabel k ini udah benar juga. Atau sebelumnya variabel k. Oh, ini nih salahnya di sini nih. Si variabel k untuk koneksi udah berubah di sini ya. Jadi saya akan ganti jadi variabel k3 aja ya, k3. Kebersihan, keselamatan, keamanan. Bercanda, geng. Terus muncul 1210. Mana 1210? 1210. Keterangan errornya undefined array key 3 di 1210. Iya. Sepertinya dxmin ini mungkin ya. Oh, bentar, 3 ya. Dia melakukan perulangan terus undefined array key 3. Undefined array key 3. Cuman ini udah ada si A2 nih 06. Udah sama DXL tuh belum ya? A2 06. Enggak dong, A1 06. Dimanakah salahnya? Apa mereka nggak bisa dijadikan satu halaman? Ini sudah session dxmin. Bentar. Tadi berapa ya? Di baris yang errornya tuh 1210 ada ini variabel key. Kayaknya kita mau
saya bakalan cek dulu si session ini apa aja gitu isinya ya. Cuman kita ceknya di sini mungkin. Saya akan coba echokan. Ini salah satu tips untuk ngecek error ya. Cek nilai sesi D+, terus kasih sama dengan jarak echo. Di sini tag BR untuk pindah baris, terus echo. Biar rapi saya kasih tag pre, terus di sini tag pre tutup. Kita print r kan, print underscore r session ya. Variable underscore session, refresh. Cek session D+ katanya ya. Di sini kita punya ymax. Di sini yang kepake D+ ya. Seperti D+ juga ada nih. Aman. Terus apa lagi? Tadi yang errornya bagian sini-sini ya. Demin ada nggak? Yang ada demin ada ya, cuman kok 3 gitu ya. Demin 3. Kendalanya di sini, geng. Si demin itu cuman ada 3 gitu. Harusnya kita butuh yang kayak D+ ini. D+ 1 2 3 pas 7 ya. Gini. Demin ya. Ini udah untuk D+. Berarti di coding sebelumnya ini saya karena nggak kasih 2 session ya. Nah, ini ada D+. Padahal ini untuk mencari minus ya. Berarti ini demin harusnya nih. Bentar. Saya pastikan dulu di atas ada nggak. Ini kan yang di bagian jarak solusi ideal negatif. Nah, di sini kan harusnya demin gitu ya. Kita pastikan dulu mana. Ini yang positif ya. Nah, di sini kesalahannya. Harusnya yang positif, kan ini yang positif. Harus ini pas nih. Ini udah pas, D+. Bagian yang negatif lagi. Yang negatif saya di sini masih bikin D+ karena nggak ada masalah ya. Berarti saya kasih ini demin. Kapital lagi. Demin, save, terus refresh. Deminnya di sini udah ada 7 data demin ya. Mari kita lihat tabelnya. Di demin udah cukup semuanya. Cuman kendalanya di nama ini ya. Mari kita lihat di Excel. 0,6, 0,5. Oh ya, ini kan udah diurutkan ya. Nih 0,5 sampai 0,2 yang terkecil nih. Oke. Ini belum selesai. Mari kita cek lagi. Yang bagian ini mana tadi ya? Yang untuk ngecek error tadi kita matikan dulu. Ini untuk ngecek error tipsnya kayak gini aja nih. Saya matikan dulu, save jadi komentar. Terus di sini undefined array key yang 12 18. Mana 12 18? 12 18. Masih tadi demin ya. Sekarang yang session ID alternatif ini lagi nih. Dari mana sumbernya si session ID alternatif? Nggak ada ya. Session ID alternatif. Apakah yang sebelum-sebelumnya ada ketinggalan ya? Bentar. Session. Kita cek variabel-variabel session yang ada di atas. Ini variabel untuk demin, variabel ymax. Terus ini variabel ymax, max array. Saya ketinggalan untuk jadiin session ya. Session max array. Udah nggak ada lagi ya.
Di manakah ketinggalannya? Si demin ID alternatif, dia melakukan perulangan di bagian sini, terus diproses berulang-ulang untuk ke dxmin. Iya ya, ini tinggal munculin nama ID alternatif aja nih. Sedikit lagi ya. Oh, ini ID alternatif data 3. Bentar, ini karena udah banyak, harus tenang dan fokus nih untuk mencari solusinya ya. Sedikit lagi untuk hasil akhir dari program Topsys ini. For each terus dia diambil dari session D plus key. Terus di sini ada nilai, jarak session demin, ID alternatif key. Masukin ke ID alternatif ini untuk melakukan seleksi ya. Iya benar, ID alternatif session ID alternatifnya ketinggalan ya. Saya mau lihat dulu yang di atas sini. Demin untuk session ID underscore alternatif. Session ID alternatif, di manakah kamu? Ya. Saya butuh contekan ke coding yang lama. Saya yakin di atas mungkin ya, cuman saya lupa bagian ini. Oke, kita buka folder. Di htdoc. Oke. Terus nilai preferensi kebetulan udah kebuka di sini. Deminnya di mana gitu ya. Kita bisa lakukan kayak gini nih. Mana dia? Nih. Session ID alternatif copy. Kita Ctrl V aja nih. Di sini kebetulan cuma ketemu satu, berarti si demin ini ada di jarak solusi nih. Saya akan lakukan pencarian di sini. Session juga tidak ada yang ID alternatif. Oh, ada dong di sini dong. Oh, ini tepat sebelum berakhir. Oh iya. Sepertinya saya kelupaan di bagian ini ya, di jarak solusi ya. Dan dia ada di jarak solusi yang negatif nih. Iya ya, yang negatif ya. Jarak solusi. Kalau di sini jarak solusi bagian sini nih. Oke, sepertinya saya sudah tahu di mana kesalahan saya ya. Cuman ada satu. Di bagian D plus nggak ada, berarti ini kita bisa balik ke sini. Terus geser ke jarak solusi negatif. Nah, di sini demin. Nah, di sini kan ada ambil ID alternatif. Kebetulan saya nggak lakukan coding ini sebelumnya di video sebelumnya. Saya mau pastikan dulu. D preferensi round, session min preferensi. Nah, ini yang ketinggalan. Ini nih yang 2 baris ini. Di sini kan saya langsung aja nih, setelah echo variabel i da, terus round final. Di sini ada D preferensi. Nih, terus session demin. Ini yang ketinggalan ya. Oke, biar cepat saya kopikan aja. Copy
saya sisip di sini di bagian ini ya, jarak solusi ideal negatif ya, paste. Terus kalau sudah save, saya mau lihat hasilnya. Nah gini dia, udah nggak ada error ya. Berarti emang kesalahan saya di video sebelumnya nih, lupa menambahkan 2 baris ini ya. Untung ini masih ada ya, belum saya delete gitu. Oke, sekarang kita bandingkan dengan Excel. Jika dibandingkan dengan Excel, kita punya yang ini nih, A1 0,6700618. Terus disusul dengan siapa lagi nih? Yang kedua di sini A7 katanya 050973. Benar ya. Terus A3 0463341. A3 ya. A3 mana ini nih? 04 0463341. Bedanya yang di program ini udah diurutkan berdasarkan nilai tertinggi gitu. Lalu A2 0379724. Benar. A5 31473. A6 juga sama. Terus yang terakhir itu yang paling kecil 0,21 nih, si A4 gitu. Nilainya udah pas. Jadi di nilai preferensi yang ini, yang versi saya nih, saya ngambil yang paling diutamakan itu yang nilainya itu paling besar 0,67 ya. Beda sebagian kasus sebelumnya pernah ada yang japri saya minta yang paling di apa ya, yang paling tinggi itu nilainya yang paling kecil nih. Jadi kebalik gitu. Jadi dia minta tolong, "Bang, tolong ganti dong nih di tabel nilai preferensi, jadikan nilai terkecil tuh di atas gitu." Jadi pengurutannya dari yang kecil ke yang besar gitu. Jadi saya nggak tahu alasannya apa. Pas saya ganti katanya udah pas gitu. Dan anehnya yang dia bikin program ini juga ACC gitu ya. Malah bingung saya. Pokoknya itu tadi, kalau kalian mau ganti jadi ini yang 23 ya. Kalau ini urutannya mau diganti jadi kebalik, caranya di sini aja. Di bagian nilai preferensi, ini select all from nilai preferensi by order by nilai ini diganti jadi ascending gitu. Dijadiin ascending. Nah gitu. Jadi dia akan kebalik, si A4 yang jadi di atas. Jadi tinggal ubah ini aja kok ya. Cuman waktu itu mungkin dia udah patah semangat lihat coding yang ribuan gini mungkin ya. Jadi dia langsung minta tolong ke saya buat ubahin gitu. Dan sekali lagi ini emang saya tujukan buat kalian yang baru pemula dan belum lanjut ke OOP ya, masih yang struktural. Lihatlah berantakan kan yang struktural ini, saya sendiri pun pusing gitu sebenarnya ya. Dan satu lagi, nilai preferensi, maksudnya tabel nilai preferensi itu selalu kosong. Jadi urutannya kayak gini. Kita insert. Nah, pas coding di sini, si tabel nilai preferensi itu ada nilainya. Terus pas di sini kita ambil semua data yang ada di nilai preferensi, kita tampilkan ke browser. Jika udah tampil ke browser, lalu kita hapus. Nah gitu konsepnya, kita hapus. Jadi ini sintaks untuk menghapus tabel nilai preferensi. Makanya jangan sampai bingung nanti, kenapa nilai preferensi nggak ada isinya di sini, cuman muncul di tabel gitu. Ya, si nilai preferensi ini fungsinya untuk mengurutkan nilai-nilai ini tadi berdasarkan nilai. Jadi kita urutkan dari yang terbesar ke yang kecil atau ke yang kecil ke yang terbesar gitu ya. Cuman sebenarnya ada metode lain untuk pengurutan ini, cuman ya itu tadi, ini yang menurut saya metode yang paling simpel gitu. Bentar, ini masih yang terbesar ya, ini yang terbesar. Jadi dari nilai preferensi, si A1 lah yang paling direkomendasikan gitu. A1 apa gitu? A1, iya ya, saya kasih A1 aja ya. Oke, ini karena kita berpatokan ke Excel. Jadi kasusnya ini kan apa ya?
Penentuan calon guru honorer. Nah, dari kriteria ini data kita, data kriteria, terus data alternatif, dan ini nilai matrik. Dari data-data nilai matrik ini, yang paling layak jadi calon guru honorer itu by system, yaitu si A1 ya. Si A1. Si A1 yang paling layak kalau kita lihat dari nilai matriknya. Si A1 ini kriteria 1 nilainya 4 4 4. Oh ya iyalah. Di sini udah kebaca nih 4 4 4 5 dibandingkan yang lain kan ini 4 3 ada 3-nya ya. Si A3 ada 3-nya, nih ada 2-nya. Ini paling parah nih 4 ada 2. Nah, gini. Oke. Berarti untuk video selanjutnya mungkin ada perbaikan tampilan sama beberapa fitur di sini, edit sama hapus. Jadi sampai di sini untuk proses Topsis saja udah selesai gitu untuk pemula ya. Saya tekankan lagi ini untuk pemula. Cuman nggak ada salahnya juga untuk orang yang udah profesional untuk mencobakan atau jadi referensi untuk bahan ajar aja ya. Kalau untuk lanjutan saya juga nggak tahu ya, tergantung orangnya. Oke, segitu aja.